Klinik Zemain yang terletak di Ciracas, Jakarta ini tertutup rapat. Sementara restoran dan salon perawatan binatang di lantai 1 juga tutup. Tak hanya itu, SW yang mengoperasikan klinik tak memiliki ijazah sebagai dokter. Polisi menilai praktik yang dilakukannya berbahaya karena menyediakan jasa perawatan kecantikan invasif atau tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi jaringan tubuh pasien. Tindakan medis beresiko tinggi ini seharusnya dikerjakan oleh dokter spesialis. Dalam sebulan, SW dapat meraih hingga 100 pasien dengan biaya mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 9,5 juta rupiah. Sebelum COVID-19, itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Ya. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang menurut pengakuan tersangka, ini sekitar 30 orang. Harga tertingginya itu sekitar 9,5 juta yang dia bisa tarif dari tindakan yang dilakukan. Karena memang selama dia praktek ini hasil keterangan ada 2 yang komplain. Ya, komplain karena memang yang bersangkutan bukan adalah dokter. Ada yang pertama komplain penanganan yang dilakukan oleh tersangka ini inisialnya adalah RN, ya, ada pembengkakan di payudaranya, kemudian juga yang satu lagi adalah pembengkakan di daerah sekitar bibir. Atas perbuatannya, RN dijerat melanggar pasal berlapis, yakni pasal 77 Jungto pasal 73 ayat 1, serta pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Iya, pemirsa, kembali di program di Indonesia Economic Club. Melanjutkan soal masalah adanya klinik kecantikan palsu tadi, apa yang seharusnya dijaga agar tidak terulang, Prof. Renat. Yeah. Kalau melihat potensinya, tadi Prof. Renat sempat menyinggung di segmen sebelumnya bahwa oke, ini ada kecurangan ataupun ada yang memalsukan sebuah produk, berarti karena ada peluang di situ. Ada peluang. Singkat saja, Prof. Tadi kalau kita lihat ada 100 orang satu bulan itu sebelum pandemi, berapa yang bisa dihasilkan dalam satu bulan begitu ya? Yeah. Dan orang membayar 2,5 juta tidak murah ya. Kalau kita lihat kliniknya seperti itu tadi ya, berarti kan itu sebenarnya agak menengah ke bawah lah begitu ya. Dan di Jakarta itu di Ciracas, di luar Jakarta, di pinggir begitu. Berarti sudah sampai ke sana. Kaitannya bisnis kecantikan ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Saya Yang ada tinggi, beberapa ya. Tetapi rawan fraud ini tadi, rawan kecurangan. rawan fraud. Baik, saya ada beberapa data, Prof. Ya. Laju industri kecantikan di Indonesia dari tahun ke tahun trennya terus naik di tahun 2019. Laju pertumbuhan skincare mencapai 5,29%, sedangkan kosmetik mencapai 6,58%. Nah, tahun 2020 pandemi menghajar laju pertumbuhan industri kecantikan, tetap naik meski prosentasenya jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Skincare hanya tumbuh 2,58% dan make up tumbuh hampir 4%, jauh lebih kecil. Ya. Di tahun 2021, Prof, rebound diprediksi laju industri kecantikan akan tumbuh melesat melebihi tahun 2019 untuk skincare 7%, sedangkan kosmetik diprediksi tumbuh 8%. Dan sebuah prediksi yang membangun optimisme untuk tetap cantik, glowing, shining. Ya, ini ada beberapa ning-ningnya ini. Ya baik, Prof. Dengan adanya data yang saya miliki tadi, jelas memang sangat liquid dan potensi ekonominya sangat besar. Tapi saya agak khawatir dengan data belakangan ini karena banyak sekali para pengumpul data yang melakukan data adalah in-store survey atau pada konsumen yang datang atau pelaku usaha yang menjual secara fisik. Sementara ini semuanya declining ya. Nah, ada trennya sekarang orang belanjanya online. Berarti kan ada kepindahan. Online itu bisa lewat Instagram, bisa lewat marketplace dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara tentang produk kecantikan, ini juga ada data yang menarik, Vita. Ya. Saya coba kasih pembanding dunia ya, pembanding dunia. Saya bacakan aja ya. Kalau kita bicaranya kecantikan itu adalah kosmetik, pasti turun karena kosmetik itu tertutup.
kita pakai terutama adalah untuk muka kan, make up. Iya. Kalau kita bicara kosmetik make up, ini kita tutupi. Iya. Ya, berarti kalau di dunia kosmetik dan parfum itu turun 55% sampai 75%. Ya. Karena orang kebanyakan ada di rumah, Ada tidak di rumah, perlu pakai parfum tidak perlu mungkin, pakai, Prof, ya? tidak perlu pakai parfum, Tidak tidak perlu pakai make up full. ya. Oke. Tapi penggunaan eyeshadow di dunia ini naik 150%. Ya. Oke. Sabun tangan ya, berarti kan personal care Iya, ya. Sabun kenaikan 800%. Kemudian perawatan kuku, punya waktu naik 48%. Perawatan cat rambut 172% kenaikannya. Perawatan mandi naik 65%, bisa dibayangkan. Sunscreen juga sangat diminati, ya, sangat diminati naik. Nah, berarti ada yang naik, ada yang turun. Itu satu dari kategori produk. Yang kedua, ada pelaku yang penjualannya naik, ada pelaku yang turun, tergantung bagaimana model bisnisnya. Oke, ini terlihat membuktikan bahwa wajah-wajah wanita cantik, wanita hebat yang hadir di studio tidak terlihat, hanya terlihat dari sisi mata. Baik, kita juga akan melihat dari potensi bisnis ini. Kita langsung saja menyapa Pak Salman Subakat, beliau ada CEO PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah. Pak Salman, selamat malam. Ya. Selamat mungkin masih di mute Pak Salman? Suaranya masih di mute ya. Ya, sepertinya mencoba untuk kita sebelum menyapa lagi Pak Salman, kita menyapa lagi narasumber yang ada di studio nih, Prof. Ya. Baik. Ya. Kalau bicara masalah bisnis tadi mereka mengatakan justru naik selama pandemi. Iya. Bahkan sampai buka pabrik baru. Ya, sedangkan dunianya data statistiknya tahun 2020 berbeda. Iya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya tren yang terjadi saat ini ataupun peluang bisnis yang memang meningkat di beberapa kayak tadi Prof Renat mungkin menyampaikan hanya eyeshadow saja yang meningkat, kemudian cat rambut, kuku, perawatan kuku, skincare. Apakah itu juga dilakukan oleh MS Glow juga? Kalau di kita sendiri, kebetulan kita juga tahun ini ngeluarin perawatan kuku juga, Prof, gitu loh. Karena kita udah baca data nih. Jadi kalau di MS Glow sendiri, kenapa bisa lumayan meningkat? Karena kita basisnya jualannya reseller. Jadi basis jualan reseller. Jadi, yang dari online ke reseller ya? Iya, jadi kita pure memang jualannya online. Selama pandemi ini banyak banget teman-teman di rumah itu pendapatannya nggak ada ya kan, berkurang ataupun banyak yang di PHK. Makanya banyak banget mereka yang tambah giat cari uang. Giat, yang dulu cuman jualan MS Glow sebagai sampingan, sekarang yang utama, Prof. Prosentasenya apa? Wanita atau pria, ibu rumah tangga atau memang wanita bekerja yang menjadi reseller? Kebanyakan sekarang ibu rumah tangga dan masih muda juga ada, tapi memang ibu rumah tangga yang lebih giat banget bekerjanya ya kan, dan bapak-bapak juga ada yang jadi resellernya. Jadi di sini mungkin selama pandemi ini mereka kebanyakan tidak dapat bekerja lagi atau di PHK. Disinilah mereka akhirnya fokus untuk menjual si skincare ini gitu loh. Oke, berarti ada strategi juga yang dilakukan Prof oleh MS Glow dan inovasi tadi ya. Oke, nah Dokter Cynthia ini juga memiliki klinik ya. Apakah di kliniknya juga menyediakan skincare juga, Dok? Ada juga sih, Bu. Memang saya juga punya brand sendiri seperti MS Glow, cuman saya belum bermain di reseller karena basicnya saya seorang medis ya, jadi ilmunya masih kurang yang dalam hal seperti itu. Makanya belajar dari Prof nih, sering baca bukunya. Jadi Prof. berarti skincare itu digunakan pada saat perawatan hadir ke klinik? Jadi setelah pandemi, awalnya kan di klinik. Karena pandemi kan orang jadi jarang datang. Betul. Ya mau tidak mau saya jadi bermain di online. Oh oke. Ya, Inovasi yang dilakukan apa? Apakah dokter akhirnya datang ke rumah-rumah begitu untuk melakukan perawatan di rumah? Itu kan juga banyak dilakukan oleh klinik-klinik yang lain. Kalau itu untuk treatment ya, tapi kalau untuk penjualan kan kita lewat online shopping, e-commerce ya. Kalau untuk home care ya memang saya juga datang by appointment, jadi mereka mau apa. Jadi ada home service. Yes, home service. Home service ya. Ini juga satu tren yang berkembang ya. Home service bukan hanya untuk perawatan kecantikan seperti ini, bahkan perawatan rambut, potong rambut pun juga datang ke rumah.
karena jam kerja mereka dikurangi dan mereka punya waktu untuk datang juga. Tapi kebutuhan dari customer itu sekarang juga adalah ingin dilayani tidak di tempat yang banyak orang, gitu ya. Betul. Iya, bicara tadi masalah strategi dan inovasi kecantikan, industri kecantikan, Prof. Renat. Ya. Ini kan berarti potensinya sangat besar, kemudian ya. marketnya juga sangat besar, Ya, dan biasanya kalau wanita ini informasinya lebih cepat terdeliver. Itu kita sebut customer engagement. Jadi mereka mempunyai engagement yang sangat kuat dengan pelanggan. Makanya beberapa mungkin menggunakan artis ya. Tapi bukan semua artis. Ada artis yang hanya terkenal, tapi juga ada artis yang selain dia terkenal, dia adalah orang yang memiliki engagement dengan community-nya. Kalau dia tidak punya engagement, tidak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Jadi harus ada kedekatan untuk ada kedekatan untuk memberikan informasi terkait dengan pengembangan inovasi juga ya, Prof ya. Dan itu ditunggu oleh para pengikutnya. Jadi kalau mereka mengatakan apa, pengikutnya kemudian bertanya dan dijawab dan kemudian ada respons dan akhirnya kemudian ingin mengikuti dan melakukan hal yang sama. Jadi pengaruhnya sangat kuat sekali. Dan itu bukan hanya artis yang kita kenal di publik, sekarang juga muncul artis-artis baru kan yang disebut influencer itu. Oke, kita coba menyapa Pak Salman. Halo. Ya, oke. Makasih. Ya. Tadi ada gangguan. Ya, baik Pak Salman. Dari Wardah, apa yang sudah dilakukan, inovasi ataupun strategi bertahan di tengah COVID ini kaitannya dengan kecantikan? Oke, jadi yang pasti kita lakukan itu tetap berinovasi. Jadi ternyata masyarakat tetap menunggu berita-berita bagus gitu ya. Terus kita juga merubah campaign kita untuk campaignnya lebih sesuai dengan kondisi masyarakat waktu COVID gitu. Jadi kita juga pengen kosmetik ini memberikan kebahagiaan lah ketika COVID ini gitu. Kosmetik memberikan kebahagiaan. Ini salah satu tagline yang baru kembali nih, Prof. Jadi ada strategi bicara masalah tagline, bukan hanya bicara masalah produk. Apakah kalau Wardah juga memiliki ekspansi produk ataupun bisnis yang lain di tengah COVID ini? Ya. Jadi ketika COVID kita juga berusaha pertama itu kesehatan kan. Kita coba bikin hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu sebagai kosmetik tentu misalnya moisturizer yang lebih bagus gitu ya. Terus satu lagi kan konsumen waktu itu memang banyak sekali ya, sampai jutaan gitu ya. Jadi kita berinovasi nggak cuma di produk, tapi bagaimana kita bisa punya campaign yang bisa mendampingi masyarakat tetap semangat gitu ketika dia sedang mengalami masa-masa yang seru ini gitu ya. Oke, masa-masa yang banyak menjadi pertanyaan juga di berbagai sektor. Apakah sampai kapan ini bisa bertahan? Baik, masih banyak yang akan kita bahas. Kita juga masih melihat apakah bisnis kecantikan ini juga berkembang di negara-negara lain. Prof, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club. Kami segera kembali.